Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dalam perkuliahan online ya, mata kuliah Kalkulus Dasar 2. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Kita akan mempelajari tentang turunan parsial ya. Di sini kita akan pelajari sub pokok bahasannya, turunan parsial beserta turunan parsial tingkat tinggi. Baik, saya sarankan kepada Anda yang belum subscribe supaya tekan tombol subscribe, tekan like, dan jangan lupa berikan komen ya, supaya channel saya ini bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada semuanya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi. Kita awali lagi perkuliahan kalkulus dasar ini. Kita awali dengan definisi ya. Nah, turunan dari fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel yang saling independen. Dan turunan fungsi tersebut menggunakan salah satu variabel, sedangkan variabel yang lain dianggap konstan. Nah, ini adalah definisi dari turunan parsial ya. Kemudian untuk simbol atau notasi ini terdapat berbagai sistem penulisan ya di sini ya. Nah, jadi jangan heran di beberapa sumber atau referensi ada berbagai simbol ya untuk menyatakan turunan parsial ini. Nah, misalkan di sini ada fungsi dua variabel f ya, variabelnya x dan y akan diturunkan terhadap variabel ya secara parsial. Yang pertama misalkan ini akan diturunkan terhadap x saja. Berarti yang lain yaitu y dianggap konstanta ya. Nah, seperti ini simbolnya. Ini ada F, di bawahnya ada indeks kecil, ya, subscript gitu ya. Nah, ini X, artinya F ini diturunkan terhadap X. Atau boleh seperti ini, mengandung dua variabelnya. Atau boleh seperti ini ya, ini dibaca df per dx gitu ya. Nah, atau boleh juga seperti ini, tapi ini terlalu panjang ya. Nah, atau juga bisa ada z dz per dx. Nah, z itu mewakili fungsi f gitu ya. Kemudian jika fxy diturunkan terhadap y saja, ya penulisannya sama ya, cuman di sini diganti dengan y. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita awali dengan definisi turunan parsial dalam limit ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa turunan didefinisikan dengan limit. Jika nilai limitnya itu ada dan fungsi f-nya itu diferensiabel ya di x, di suatu titik x gitu ya, sehingga f aksen x itu merupakan turunan dari fx. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah definisi turunan pertama ya. Nah, ini limit untuk hanya mendekati 0 ya. Ini merupakan laju perubahan ya, f terhadap h gitu, maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini fungsi dua variabel fxy pun dapat diturunkan terhadap variabel secara parsial ya melalui limit. Nah, ini juga limit bisa digunakan untuk menghitung turunan parsial. Nah, misalkan ini turunan parsialnya terhadap x dengan y-nya dianggap konstan, maka bentuk turunan parsialnya df per dx adalah limit h mendekati 0. Di sini x plus h y dikurangi fxy per h. Jadi yang laju perubahannya ada pada x saja gitu ya. Kalau y tetap tidak ada perubahan. Kemudian hal yang sama juga ya,
turunan parsial terhadap Y dengan X-nya dianggap konstan. Jadi di sini df per dy sama dengan limit. Nah, ini hampir mirip, cuman di sini Y-nya yang berubah ya. Berubah dalam perubahan yang kecil ya, karena hanya mendekati 0. Sedangkan X-nya tetap. Nah, ini bentuk turunan dalam satu kali penurunan. Jadi, turunan parsial jika diturunkan satu tahap, itu disebut turunan tingkat 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita coba contohnya dulu ya. Di sini kita akan menentukan turunan parsial masing-masing terhadap variabel X dan variabel Y dari fungsi berikut. fxy ya sama dengan x kuadrat y kuadrat plus y kuadrat plus 2x pangkat 3 kali y. Nah, kita bahas sini bawahnya. Nah, ini kita jawab melalui limit dulu ya. Ini terhadap X dulu. Jadi di sini nanti X plus hanya disubstitusi kepada X. Y-nya tidak dilakukan perubahan apapun. Nah, X plus hanya nanti dikuadratkan, diuraikan ya. Sehingga menjadi bentuk seperti di bawah ini. Nah, ini semakin panjang karena ini merupakan diekspansikan gitu ya. Nah, diekspansikan. Kemudian ini dikali-kalikan secara distributif ya. Sehingga akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, nanti setelah itu akan ada yang sama, habis. Nah, misalkan ini nih. Nah, ini dengan ini ya, habis yang dicoret ini. Kemudian yang ini juga habis, yang dicoret biru. Kemudian yang dicoret hijau juga ada ya, habis. Jadi ada 6 suku yang hilang. Jadi nanti tersisa suku di bawahnya ini. Nah, seperti ini. Sekaligus nanti haknya dikeluarkan. Haknya kan ada di setiap suku ya, jadi dikeluarkan. Tujuannya supaya ini hak pembilang dan penyebut ini habis. Nah, dicoret istilahnya ya. Ini yang membuat dia menjadi 0/0. Kemudian setelah haknya habis, bentuknya menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, karena di sini hanya mendekati 0, maka suku-suku yang terdapat H itu akan bernilai 0 seperti ini nih. Ini 0 di habis. Yang ini 0 ya, habis. Ini habis. Sehingga yang tersisa adalah cuma 2 suku saja. Yaitu 2xy kuadrat plus 6x kuadrat y. Nah, ini adalah turunan parsial yang didapatkan dari limit ya terhadap X. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan turunan parsial yang lain ya terhadap Y melalui proses limit juga. Nah, kita coba sekarang terhadap Y. Nah, di sini yang ada laju perubahannya itu ada pada Y-nya, sedangkan X-nya di sini dan di sini tetap. Nah, kemudian kita masukkan di sini Y plus H-nya ke dalam fungsi ini, disubstitusi gitu ya. Nah, nanti Y plus H-nya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya, sehingga nanti bentuknya menjadi lebih luas. Nah, kebetulan Y plus H kuadrat ada di 2 suku, jadi dikeluarkan di sini. Jadi di sini X kuadrat plus 1. Kemudian diuraikan lagi seperti ini ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi akan ada yang dicoret. Nah, seperti ini yang coret merah itu habis. Yang ini juga ya, ini conteng biru ini habis. Kemudian yang hijau ini juga habis, saling habis tuh ya. Sehingga ada 6 suku yang hilang ya. Sisanya menjadi seperti ini. Ini sekaligus hanya dikeluarkan yang di bagian atasnya. Nanti akan tersisa, nah, berapa suku nih? 5 suku ya. Nah, sewaktu ini hanya disubstitusi ke sini, maka yang ada haknya ini menjadi 0. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. 2x kuadrat y plus 2y plus 2x pangkat 3. Nah, ini adalah hasil turunan parsial terhadap y. Turunan parsial dari fungsi 2 variabel ini terhadap y.
dengan menganggap X-nya sebagai konstan. Jadi kalau menganggap X-nya konstan, X-nya dibiarkan, nggak diturunkan gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau menggunakan limit dalam pengerjaan kan lama ya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan soal yang sama, tapi kita tanpa menggunakan limit. Nah, sekarang kita coba dulu ya menurunkan fx-y terhadap x dengan variabel y dianggap konstan. Jadi kalau saya, yang konstannya itu saya tandain merah di sini ya. Biar memudahkan secara visual. Ini ke depanin biasanya konstanta itu ke depan sebagai koefisien tuh ya. Nah, ini yang akan diturunkan di belakang. Yang sebagai variabelnya. Nah, jadi yang merah ini yang konstanta. Oke, kita turunkan. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Berarti yang diturunkan ini ya 2X. Gitu ya. Kalau ini kan konstanta nggak ada X-nya jadi 0 hasilnya. Kemudian yang ini Y-nya kan konstanta ya. Berarti yang diturunkan X-nya 2 kali 3X kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian kita sederhanakan ini. Menjadi seperti ini. 2X kali Y kuadrat plus 6X kuadrat kali Y. Nah, ini sudah saya hitamkan semua karena udah sederhana. Tadi dimerahin tuh kalau misalkan belum mahir gitu ya. Belum mahir ya. Kalau sudah mahir sih langsung saja gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan menurunkan terhadap Y dengan variabel X-nya konstan. Nah, ini sama ya, dimerahin dulu yang bagian X-nya. Sehingga yang mau diturunkan yang hitam, yang Y-nya. Kemudian kita turunkan terhadap Y. Nah, ini Y kuadrat menjadi 2Y. Ya, di sini Y kuadrat juga 2Y. Dan ini 2Y gitu ya. 2Y. Sehingga nanti ini menjadi hanya 2X pangkat 3 saja. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Saya minum dulu, sambil minum dulu ya. Biar suaranya nggak serak. Nah, sekarang coba kita sederhanakan dulu ini ya. Kita sederhanakan dulu. Nah, ini berarti kita hitamin aja semuanya ya. Kita hitamin aja. Nah, berarti sekarang kita ingat tadi yang limit tadi hasilnya sama ya dengan ini ya. Ini juga sama. Jadi Anda bisa menggunakan tanpa limit saja gitu ya. Nah, supaya lebih cepat dan tidak begitu panjang. Seperti itu ya. Baik ya. Itu salah satu metode saya. Jadi yang satu saya gunakan ciriin pakai warna beda gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan turunan parsial tingkat 1 dari fungsi di bawah ini tanpa menggunakan limit. Nah, fungsinya dituliskan sebagai fungsi Z ya. Sama dengan fxy sama dengan cos xy plus 3xy kuadrat. Nah, di sini tentukan pula nilai turunan parsialnya pada titik pi, 1. Jadi ini pi itu bagian absis, bagian x-nya, dan 1 itu bagian ordinat, tuh bagian y-nya. Nanti ini disubstitusi setelah diturunkan. Nah, sekarang kita turunkan terhadap x dengan variabel y-nya dianggap konstan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang nih, yang y-nya itu konstanta ya, saya merahin dulu. Nah, baru kemudian konstantanya biasanya saya taruh depan gitu. Nah, baik. Kemudian kita turunkan ya. Kita turunkan ini berarti cos YX. YX-nya kita turunkan dulu menjadi Y.
Kemudian ini cos-nya turun menjadi min sin, tapi di dalamnya ini tetap ya YX gitu ya. Kemudian yang ini kan 3Y kuadratnya dianggap bilangan tuh konstan. Ini X-nya variabel. Jadi kalau variabelnya pangkat 1 berarti kalau diturunkan ya tinggal konstannya aja. Jadi tinggal 3Y kuadrat. Nah ini kita rapikan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau fx-y diturunkannya terhadap y dengan variabel x-nya dianggap konstan. Nah, sekarang ini yang saya merahin tuh yang bagian x-nya dianggap konstan. Jadi yang mau diturunkan tuh yang variabel y-nya. Nah, ini kita turunkan sekarang ya. Karena ini konstannya udah di depan semua. Nah, ini berarti x-nya diturunkan dulu sehingga menjadi x saja. Kemudian cos menjadi min sin, di dalamnya ada xy, dibiarkan ya. Kemudian yang ini y kuadrat diturunkan jadi 2y. Nah, kemudian dirapikan, disederhanakan, ini menjadi min x sin xy plus 6xy. Nah, tadi di soal kita akan menentukan nilai turunan parsialnya pada titik pi, 1. Nah, kita substitusi saja ya. Nah, ini turunannya kalau dimasukkan pi, 1 jadi bisa disimbolkan dengan df pi 1 per dx. Nanti sini y-nya 1, kita substitusi 1. Ini x-nya sebagai pi dan y-nya 1 itu ya. Kemudian ini 3 kali 1 kuadrat. Jadi kita tahu ya sin pi itu sin 180. Sin 180 itu adalah berapa? Sin 180 itu adalah 0 ya. 0. Jadi ini sin 0 ya 0. Sehingga yang tersisa hanya 3. Nah, sekarang kita masukkan ke sebelah sini. Ini x-nya kita masukkan sebagai pi. Ya, di dalam sinnya juga ada ya pi kali 1. Ini 6 kali pi kali 1. Nah, kita tahu sin pi itu kan 0. Dikali min pi juga tetap 0. Jadi hasilnya bergantung pada di sini nih. Jadi 6 pi kali 1. Jadi 6 pi. Jadi nilai turunan parsialnya berbeda ya. Kalau terhadap x itu nilainya 3, terhadap y itu nilainya 6 pi. Nah, pi itu adalah 3,14 kalau dikonversi ke bilangan gitu ya. Baik, paham ya? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau turunan parsialnya 3 variabel? Nah, pada contoh berikut terdapat fungsi dengan 3 variabel independen, yaitu x, y, dan z. Nah, fungsi berikut ini akan diturunkan secara parsial terhadap masing-masing variabel tersebut. Nah, ini ya fungsinya namanya fungsi g, ini dalamnya ada 3 variabel. Nah, ini ada jadi x sin y per z kuadrat. Jadi caranya sama ya. Jadi kalau variabelnya 3, untuk turunan tingkat 1 itu berarti ada 3 tahap, 3 kali itu ya. 3 turunan. Nah, yang pertama ini menurunkan g terhadap x dengan variabel y dan z-nya dianggap konstan. Nah, ini ya, ini yang saya merahin. Ini x-nya saya pindahkan ke belakang, jadi yang konstanta biar depan gitu ya. Nah, kalau ini konstanta dan ini x-nya cuma pangkat 1 aja, berarti ini seolah-olah x-nya hilang gitu ya. Jadi hasilnya adalah, nah seperti ini. Turunan parsial terhadap x-nya sin y per z kuadrat. Kemudian kita coba yang menurunkan g terhadap y dengan variabel x dan z dianggap konstan. Nah, kita coba di sini. Nah, saya merahkan ya, ini yang dianggap konstantannya saya merahkan. Nah, yang mau diturunkan itu yang saya tulis hitam. Jadi nanti kita turunannya turunan trigonometri. Nah, berarti turunannya seperti ini. Jadi x per z kuadrat kali cos y. Karena kita tahu turunan sin adalah cos ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan menurunkan g terhadap z
dengan variabel X dan Y dianggap konstan. Jadi kita buat seperti ini. Jadi Z-nya yang di bawah itu ya, pangkatnya saya naikkan jadi Z pangkat 2. Nah, di sini yang di depan ini konstanta gitu ya. Nah, berarti kita turunkan terhadap Z saja. Nah, jadi abaikan yang merah ini. Nah, berarti menjadi seperti ini ya, min 2 Z pangkat min 3. Ya, kalau dirapikan menjadi bentuknya seperti ini. Min 2 X kali sin Y per Z pangkat 3. Oke ya, walaupun 3 variabel, ini insya Allah mudah ya, bagi Anda juga bisa menurunkannya. Baik, jika sudah paham kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk fungsinya itu perkalian dari fungsi yang lain? Jadi perkalian dari dua fungsi. Contoh nih, ini semuanya 2 variabel. Jadi fungsi U itu yang variabelnya X dan Y, ini maaf nih salah ketik, itu terdiri dari perkalian fungsi F dan G. Variabelnya X dan Y. Nah, jadi ini U ini harusnya Y ya. Baik, fungsi ini berbentuk perkalian dari 2 fungsi dengan 2 variabel independen. Nah, aturan penurunannya sama seperti aturan pada 1 variabel. Nah, Anda masih ingat ya? Turunan dari U sama dengan F kali G ini yang 1 variabel. Nah, ini turunannya kan ini. Kalau di SMA pakai rumus U kali V gitu ya. U aksen V plus V aksen U kayak gitu ya. Nah, ini diganti dengan F dan G. Jadi ini giliran yang ini diturunkannya F, yang di sebelah sini yang diturunkannya G. Nah, gitu ya. Nah, kalau di dalam turunan parsial ini juga sama ya, caranya sama seperti ini. Nah, ini jadi U ini yang sudah menjadi 2 variabel yang di atas ini akan dicari turunan parsialnya. Nah, sekarang namanya juga parsial. Parsial itu sebagian, jadi turunannya sebagian X, kemudian gantiin sebagian Y. Nah, di sini turunannya ya U, ini fungsi U terhadap X. Jadi bisa dituliskan du per dx. Nah, di sini gxy-nya didapat dari sini ya. Kemudian dikali turunan parsial. Ini tanda ini turunan parsial f terhadap x. Ditambah fungsi f ya. Dikali turunan parsial g terhadap x. Seperti itu ya. Jadi kalau turunannya terhadap x, berarti ini dx semua di bawah ini. Ya, dx semua. Terus bagaimana kalau diturunkan terhadap Y? Nah, berarti simbolnya seperti ini. UY sama dengan DU per DY. Jadi di sini sama ya, hampir mirip. Ya, biar mudah dihafal. Cuma diganti dengan di sini bawahnya DY semua. Ya. Kalau di sini G berarti di sini gantian DF. Kalau di sini F berarti di sini gantian DG. Nah, mirip seperti ini kan? G aksen itu berarti DG. Nah, F-nya dibiarkan. Ini F aksen itu berarti DF gitu ya. Nah, kalau di sini DY, bawahnya semuanya DY. Nah, biar mudah diingat ya. Oke, kita coba nih contohnya nih. Ini ada fungsi U ya, 2 variabel. Ini bunyinya seperti ini, 2xy pangkat 3 kali sin x kuadrat kali y. Nah, ini enaknya dibagi 2 dulu, sebagai F mana, sebagai G mana. Nah, kalau saya pilih ini ya, misalkan Fxy-nya itu 2xy pangkat 3. Kemudian Gxy-nya sin x kuadrat y. Nah, coba kita lihat sekarang masing-masing dulu terhadap x. Jadi ini kalau terhadap x, ini kita ikutin aja nih bunyinya nih. Bunyi rumusnya ya, Gxy dulu. Gx-nya mana? Nah, ini ya, taruh di sini. Kemudian kali, nah, ini dikali dengan df per dx. Jadi, f-nya ini kan 2xy pangkat 3, sudah diturunkan terhadap x. Berarti tinggal 2y pangkat 3 aja. Kemudian ini fxy itu, nah, yang mana nih? 2xy pangkat 3 ini ya. Dikalikan dengan turunan G terhadap X. Nah, G ini kalau diturunkan terhadap X jadinya adalah 2xy kali cos X kuadrat Y. Nah, itu ya.
Kemudian kita rapikan. Kita rapikan seperti ini ya bentuknya. Ini adalah turunan U terhadap X. Kemudian kita coba yang turunan parsial U terhadap Y. Nah, ini UY sama dengan DU per DY. Nah, di sini lihat polanya ya, GXY-nya. GXY-nya dibiarkan ya. Kemudian di sini F terhadap Y. Nah, ini F diturunkan terhadap Y. Jadi 2X kali 3Y kuadrat. Kemudian di sini kita lihat nih polanya. FXY, berarti di sini FXY-nya dibiarkan. Dikali turunan G terhadap Y. Turunan G terhadap Y itu X kuadrat kali cos X kuadrat kali Y. Nah, ini ya. Ini harus cermat ya menurunkannya karena banyak sekali variabelnya ya. Ada 2 gitu. Nah, kita rapikan berarti menjadi seperti ini. 6XY kuadrat kali sin X kuadrat Y plus 2X pangkat 3 Y pangkat 3 kali cos X kuadrat Y. Nah, ini ya caranya untuk menurunkan bentuk fungsi yang merupakan perkalian 2 fungsi. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya, fungsi U itu berbentuk fungsi pecahan atau fungsi rasional gitu ya. Nah, kita ingat ya waktu di sekolah menengah kalau bentuknya pecahan ini. Nah, ini dulu kan ingatnya U per V gitu ya. Nah, ingatnya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini juga tinggal sama pola yang seperti itu. F aksen, ini G, ini min F G aksen per G kuadrat. Ini syaratnya nih nggak boleh 0. GX-nya nggak boleh 0 ya. Nah, dengan cara yang sama kita coba di sini ya. Turunan parsialnya. Nah, seperti ini nih. Nah, kita lihat polanya ini. Kalau F aksen berarti ini DF per DX. Ya, kalau di sini G aksen berarti di sini DG per DX. Nah, kalau di sini cuma satu variabel, ini tinggal diganti aja jadi 2 variabel. Kalau di sininya UX berarti bawahnya DX semua. Itu. Nah, demikian pula dengan terhadap Y. UY berarti di bawahnya DY semua. Polanya sama seperti atas. Nah, gitu ya biar gampang untuk melihat polanya atau menghafalnya ya. Nah, langsung aja kita coba contohnya ini. Ini ada fungsi pecahan bentuknya. Ini UXY sama dengan E pangkat X kuadrat plus 3Y. E itu adalah bilangan natural gitu ya. Dibagi cos X pangkat 3Y. Nah, kita pilah-pilah dulu yang mana F-nya, yang mana G-nya. F-nya yang di atasnya di sini ya. Nah, F-nya yang di atas, E pangkat X kuadrat plus 3Y, dan G-nya yang di bawah, cos X pangkat 3Y. Nah, kemudian kita coba, kita turunkan dulu terhadap X, ini rumusnya seperti ini ya. Nah, ini GXY-nya ini dibiarkan. Nah, DF per DX berarti ini diturunkan menjadi 2X kali X pangkat X kuadrat plus 3Y. Dikurangi, nah ini kan dibiarkan si FXY-nya, yang diturunkan adalah G terhadap X. Nah, di bawahnya GX-nya itu ini dikuadratkan. Nah, ini kalau kita rapikan seperti ini ya. Ini bentuknya agak panjang juga ya. Nah, demikian pula yang UY. Kita ikutin aja rumus ini. GX-nya dibiarkan. Nah, kemudian di sininya adalah F diturunkan terhadap Y. Nah, gitu ya. Jadi ini diturunkan jadi 3. 3 kali E pangkat X kuadrat plus 3Y. Nah, ini juga sama. FXY-nya dibiarkan. Yang di sini DG per DY-nya. G diturunkan terhadap Y. Nah, di bawahnya G dikuadratkan. Kalau kita rapikan seperti ini, gitu ya. Baik, tadi kita ya belajar turunan tingkat 1 ya, kita simpulkan di sini. Jadi pada turunan tingkat 1 itu fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel itu dapat diturunkan secara parsial. Kalau yang satu variabel ya seperti ini itu ya tidak parsial ya. Parsial itu khusus untuk yang multivariabel, 2 variabel atau lebih ya. Kalau ini diferensial biasa seperti ini ya. Diferensial
total seperti yang kita pelajari dulu waktu di SMA gitu ya. Kalau yang dua variabel, nah ini X dan Y, itu turunan parsialnya untuk tingkat 1 tuh ada 2. Nah ini terhadap X dan terhadap Y. Nah kemudian untuk yang 3 variabel, turunan 1 tingkat, ya itu ada 3. Nah, pertama terhadap X, kemudian terhadap Y, dan terhadap Z. Itu ya. Nah, itu kalau misalkan Anda punya misalkan 9 variabel, itu ya sama nanti akan muncul ya berapa ya? 9 turunan parsial juga di sininya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar turunan parsial tingkat tinggi ya. Nah, pada turunan dengan satu variabel bebas terdapat berbagai tingkat turunan. Demikian pula dengan fungsi 2 variabel atau lebih dapat diturunkan dalam beberapa tingkat. Nah, untuk fungsi 2 variabel bebas, turunan parsial itu memiliki tingkat 2 nih memiliki beberapa kemungkinan. Nah, seperti ini. Ini urutannya ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi ini diturunkan terhadap X dulu pada tingkat 1, kemudian terhadap X lagi pada tingkat 2. Nah, atau boleh dituliskan seperti ini. Nah, kalau yang ini malah yang kalau dikurung ini dari kiri dulu, dari kanan dulu nih. Ini terhadap X dulu, baru terhadap X lagi gitu ya. Atau boleh ditulis seperti ini. Gitu ya. Jadi ada beberapa notasi ya dari beberapa sumber, tapi jangan sampai pusing tuh ya, ini sama aja gitu. Nah ini artinya fungsi fx-nya diturunkan terhadap x kemudian dilanjutkan terhadap x. Nah kalau yang ini terhadap x dulu baru tingkat 2-nya terhadap y gitu ya. Nah penjelasan seperti ini. Kemudian kalau ini terhadap Y dulu, baru tingkat keduanya terhadap X. Nah, ini kalau mau pakai notasi seperti ini, Y-nya dari kanan. Taruh dari kanan ya. Kemudian kalau yang ini juga mirip dengan seperti yang paling atas ini. Cuman ini terhadap Y 2 kali gitu ya. Tingkat pertama terhadap Y, tingkat kedua juga terhadap Y. Nah, oke, kita coba nih contohnya. Pada contoh di bawah ini kita akan menentukan semua turunan parsial dari fungsi berikut. Fxy sama dengan cos 2x min x kuadrat kali pangkat 5y plus 3y kuadrat. Ini kita akan turunkan tingkat 1 terlebih dulu. Jadi nggak bisa langsung ke tingkat 2. Jadi tingkat 1 dulu. Nah, ini turunkan terhadap X. Nah, hasilnya seperti ini ya. Min 2 sin 2X min 2X kali pangkat 5Y. Kemudian diturunkan terhadap Y. Hasilnya seperti ini. Ya, Fy sama dengan min 5X kuadrat kali pangkat 5Y plus 6Y. Nah, kemudian sekarang diturunkan pada 2 tingkat ya. Nah, sekarang diturunkan lagi. Ini bercabang nih. Yang tadinya X sekarang ke X lagi ya. Nah, menjadi seperti ini. Hasilnya ini yang ini diturunkan lagi terhadap X lagi. Kemudian sekarang yang tingkat pertamanya terhadap X, kemudian tingkat keduanya terhadap Y. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini tingkat pertamanya terhadap Y, tingkat keduanya terhadap X. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sama ya, mirip. Kemudian yang jenis yang keempat, ini diturunkan terhadap Y, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Hasilnya menjadi seperti ini. Yang tadinya ini ya, diturunkan lagi terhadap Y. Nah, ini terlihat ada yang sama ya. Apakah ini memang menjadi suatu sifat gitu ya? Ini khusus ada di
dua variabel pada tingkat 2 ya. XD, XY, dan YX misalkan gitu. Nah, kita lihat aja ya nanti ya, apakah ini memang menjadi suatu sifat gitu ya. Nah, ini kita coba nih. Pada turunan parsial tingkat 2 dengan urutan campuran menghasilkan hasil yang sama. Hal ini ditunjukkan pada teorema berikut. Nah, ini memperkuat yang tadi nih, yang saya katakan sama pada slide tadi. Nah, ini khusus untuk yang campuran seperti tadi, YX. Terus dibalik XY, itu hasilnya sama. Ini berdasarkan teorema ya, teorema Clairaut. Nah, bunyinya gini, misalkan F terdefinisi pada daerah D yang mengandung titik AB, jika Fxy dan Fyx ini turunan parsial tingkat 2 ya. Keduanya terdefinisi dan kontinu pada daerah D, maka berlaku F diturunkan parsial 2 tingkat, X kemudian Y pada titik AB itu hasilnya sama dengan F diturunkan parsial terhadap Y kemudian terhadap X pada titik AB. Jadi ini hasilnya sama kalau X duluan kemudian Y dengan Y duluan kemudian X. Jadi dari sini kita tidak perlu khawatir kebalik ya untuk hal ini ya. Nah, tidak perlu memutuskan yang mana dulu, sama aja ya untuk yang campuran ini. Ini terjadi pada dua variabel. Nah, pada contoh ini kita akan coba ya nguji teorema tadi. Nah, ini ada fungsinya, kita turunkan terhadap X. Terhadap X menjadi seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian kita turunkan lagi terhadap Y sekarang. Nah, menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita turunkan tingkat 2. Nah, yang tadi ini X terhadap Y. Menjadi seperti ini ya. Ini agak panjang juga. Nah, disederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. Kemudian F diturunkan terhadap Y, kemudian diturunkan sekarang terhadap X. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Yang tadinya ini ya, ini diturunkan terhadap X. Jadi yang Y-nya sebagai konstanta. Sehingga kalau kita lihat, ini hasilnya sama. Jadi memang ini sesuai ya dengan teorema gitu. Nah, jadi nanti kalau Anda menemuin bentuk seperti ini, jadi sesuaikan aja dengan sifatnya, tidak perlu dua-duanya. Misalkan Anda Fxy, terus Anda kerjakan Fyx itu sama saja. Sama hasilnya. Nah, baik, sekarang kita lanjut dengan aturan rantai ya. Nah, pada fungsi dengan satu variabel sering dijumpai beberapa jenis fungsi berbentuk komposisi, misalnya F bundaran G. Ya, ini variabelnya X. Ini artinya fungsi Gx dilanjutkan dengan fungsi Fx. Nah, dalam notasi aljabar ini ditulis seperti ini ya. Ini F besar itu adalah fungsi komposisi. Ini Gx-nya diteruskan oleh F. Gitu. Nah, apabila Fx diturunkan mekanismenya penurunan, mekanisme penurunannya terhadap Gx diturunkan terlebih dulu. Nah, jadi yang di dalam ini yang inputnya ya diturunkan dulu ya, kemudian dikalikan dengan turunan F yang fungsi yang kedua. Nah, diturunkan juga, tapi inputnya yaitu Gx-nya tetap. Nah, seperti ini ya skemanya ya. Nah, jadi turunan F ini, F besar ini berarti yang di dalam ini diturunkan dulu dikali, yang F yang di luar diturunkan tanpa mengubah Gx-nya yang di dalam ini. Nah, kalau ini misalkan banyak gitu ya, fungsi komposisinya banyak, F, O, G, O, H, O, M misalnya itu ya. Nanti kan akan rumit ya nuliskannya ya. Dan mungkin berisiko salah nanti. Nah, di sini ada cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan notasi rantai. Nah, misalkan Y merupakan fungsi F dengan variabel X, kemudian X sendiri merupakan fungsi G dengan variabel T. Sehingga untuk menentukan turunan Y terhadap T,
dapat menggunakan aturan rantai berikut. Nah, dicoba lihat di sini. Ini Y itu adalah merupakan fungsi ya terhadap X, fungsi F terhadap X. Sedangkan X itu fungsi G terhadap T. Nah, sekarang kita ingin melihat turunan Y terhadap T gitu. Jadi dikatakan DY per DT. Nah, cara menguraikannya ini seperti ini rantainya ya. Jadi kalau kita menginginkan DY per DT, di sini kan DY-nya diturunkan terhadap X dulu. Nah, ini fungsi ini turunkan terhadap ini. Ini bisa disebut F aksen juga nih. Dikali dengan DX per DT. DX per DT itu X diturunkan terhadap T. Ini sama aja dengan G aksen. Gitu ya. Nah, jadi kelihatan kalau di sini rantainya itu gini. Ini seolah-olah kan saling coret, saling habis, sehingga yang tersisa itu DY dan DT. Nah, ini terdapat dua pecahan, jadi saya katakan ini dua rantai lah gitu ya. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini. Ada 3 fungsi. Jadi Y merupakan fungsi F terhadap P. P sendiri fungsi G terhadap Q. Nah, Q sendiri fungsi H terhadap X. Sedangkan kita ingin mengetahui turunan Y terhadap X. Katakanlah DY per DX. Nah, bagaimana cara menguraikannya dengan notasi rantai? Nah, seperti ini. Yang kita inginkan kan DY per DX. Gimana caranya dapatnya? Nah, ini pada intinya kan dicoret DP dengan DP, DQ dengan DQ. Yang tersisa DY dengan DX. Nah, gitu caranya. Dengan melibatkan dari fungsi-fungsi ini. Dibikin saling berangkai itu seperti rantai. Jadi ini DY diturunkan terhadap P. P diturunkan terhadap Q. Kemudian Q diturunkan terhadap X. Nah, ini boleh dikatakan ini itu F aksen, yang ini G aksen, dan yang ini adalah H aksen. Ini ada 3 ya, jadi saya namakan 3 rantai gitu. Paham ya? Oke, namun ada beberapa bentuk nih aturan rantai ini. Nah, ini bentuk 1. Nah, bentuk 1 tipenya seperti ini nih. Ini ada Z. Z itu nama lain dari fungsi F, terdiri dari 2 variabel. Kemudian variabel X sendiri terdiri dari fungsi ya, merupakan fungsi G terhadap T. Dan variabel Y sendiri merupakan fungsi H terhadap T. Nah, sekarang kita akan cari tahu turunan Z terhadap T. Nah, ini karena 2 variabel berarti berlaku parsial nih. Nah, ini solusinya seperti ini. Jadi yang ditulis D-nya seperti ini, agak unik, D-nya ini namanya parsial. Kalau D-nya seperti huruf D biasa, ini turunan biasa. Gitu. Yang ini yang parsial nih. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, kalau ini turunan parsial F terhadap F terhadap X, ini, oh ini salah tulis saya ya, ini harusnya D biasa, ini juga harusnya D biasa ya. Ini bukan turunan parsial nih. Yang 2 ini bukan parsial. Ini salah ketiknya. Baik, kita abaikan dulu aja ini. Kita tentukan turunan DZ terhadap DT jika diketahui fungsi-fungsi berikut. Nah, Z sama dengan X kali E pangkat XY. Nah, di sini X-nya sama dengan T kuadrat, Y-nya sama dengan T pangkat min 1. Nah, di sini akan kita turunkan DZ terhadap DT dengan cara ini F parsial terhadap X, ini F parsial terhadap Y. Kalau ini turunan biasa, X terhadap T, ini Y terhadap T. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau F ini diturunkan parsial terhadap X, hasilnya E pangkat XY tambah Y kali X kali E pangkat XY. Dikali 2T. 2T itu turunan X terhadap T. Nah, ini ya. Ini kalau diturunkan jadi 2T. X diturunkan terhadap T. Kemudian
berikutnya ini juga sama, ini F diturunkan terhadap Y secara parsial, hasilnya X kuadrat E pangkat XY. Kemudian DY per DT ini diturunkan menjadi min T pangkat min 2. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi seperti ini ya. Nah ini karena dalam DT, berarti ini masih ada X dan Y, kita ubah dulu semuanya biar homogen menjadi dalam T semua. Ini kita tahu X kali Y ya, X-nya T kuadrat, Y-nya T pangkat 1. Jadi seperti ini nih. T pangkat 2 kali T pangkat 1 jadi T saja. Jadi ini yang pangkat ini, XY-nya kita ganti menjadi T. Nah, hasilnya lebih sederhana kan, seperti ini. Nah, di sini XY-nya, maaf T kuadratnya. Nah, ini ya, menjadi lebih sederhana ini di sini. Ini X kuadratnya berubah menjadi T gitu. Maaf, T kuadrat berubah menjadi X. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sekarang yang bentuk 2 ya. Bentuk 2 ini, kalau bentuk 2 ini fungsi Z-nya, ini ada 2 variabel. Nah, ini X-nya ini, variabelnya sendiri terdiri dari fungsi yang ada 2 variabel juga, yaitu S dan T. Dan Y-nya juga merupakan fungsi H terhadap variabel S dan T. Nah, di sini akan dicari turunan Z terhadap S dan Z terhadap T. Nah, ini ya, seperti ini caranya. Ini parsial semua ini. Karena ini variabelnya merupakan fungsi lagi, fungsi 2 variabel lagi gitu ya. Kalau yang tadi ada sebagian yang diferensial yang biasa gitu. Nah, kita coba nih, ini contohnya. Ini Z-nya adalah E pangkat 2R kali sin 3 theta. R-nya adalah S kali T min T kuadrat. Sedangkan theta-nya merupakan sama ya, fungsi terhadap S dan T. Akar S kuadrat plus T kuadrat. Nah, kita coba. Sekarang kita turunkan Z terhadap S. Nah, kita ikutin saja ini nih. Kita ikutin F diturunkan terhadap X. Ini ya tadi ya, F ini turunkan terhadap X. Ya. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian ini dikalikan X terhadap S. Nah, ini X-nya itu. Nah, kalau ini kan variabelnya bukan X-Y, tapi R dan theta. Jadi di sini maksudnya R terhadap S, theta terhadap S gitu maksudnya gitu ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita uraikan lagi, ini menjadi bentuk seperti ini ya. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian kita cari lagi sebelahnya dz per dt. Nah, caranya sama. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Nah, ini tinggal kalau yang sebelah sini mengikuti ini rumusnya. Kalau yang sebelah sini mengikuti ini. Nah, ini kalau misalkan, nah, Z-nya itu fungsi dari variabel yang banyak sebanyak N, dan setiap variabel XI merupakan fungsi dari M variabel, yaitu T1, T2, T3 sampai Tm. Nah, maka untuk setiap variabel TI dengan I-nya dari 1 sampai M, itu berlaku seperti ini nih. dz per dti sama dengan, nah ini lihat polanya sampai N ya. Ini kalau N-nya 4 saja udah panjang, apalagi 10 atau bilangan lainnya yang lebih besar. Namun ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan skema diagram pohon ya. Contohnya seperti ini. Ini ada fungsi Z ya, diwakili dengan fungsi F, ada 2 variabel. Nah, X-nya juga merupakan fungsi G dengan variabelnya S dan T. Dan Y-nya juga fungsi H dengan variabelnya S dan T. Nah, jadi di sini kita
coba ada variabel induk, ini XY itu ada 2, berarti N-nya itu 2. Kemudian variabel cabang, jadi si X punya variabel lagi yaitu ST, dan Y juga punya variabel lagi yaitu ST juga. Berarti kita nyatakan M-nya 2. Nah, kemudian kita buat skema diagram pohon, ini induknya Z, ini variabelnya Z itu ada 2, X dan Y. Nah, kemudian si X itu punya 2 variabel, S dan T. Ini pun sama, S dan T. Kemudian ini Z ke X, ini turunan parsial Z terhadap X. Yang ini DZ, DY turunan parsial Z terhadap Y. Nah, nanti ditabangin lagi. Ini DX per DS, ini DX per DT. Yang ini DY per DS, ini DY per DT. Nah, cara menuliskannya dalam bentuk persamaan turunan parsial ini berarti seperti ini ya. Kita turunkan dulu, kita lihat skemanya dulu, S dulu ya, kita lihat terhadap S dulu semuanya. Jadi lihat jalur yang biru itu, nah ini juga ya, jadi jalannya ke sini menuju Z itu, dari akar menuju pusat Z, ini juga dari akar menuju pusat Z. Nah, ini arti dari skema biru ini kita tuliskan seperti ini. Jadi DZ per DS itu perjalanannya DZ per DX kali DX per DS. Nah, ditulis di sini. Kemudian DZ per DY kali DY per DS ditulis di sini. Ini parsial terhadap S. Kemudian parsial terhadap T, kita tulis dulu T-nya ya di diagram ini. Kita tulis jalurnya dulu. Jalurnya, nah ini. Nah, jadi biar kelihatan. Jadi dari Z per DT, DZ per DT itu berarti DZ per DX dulu, baru kali DX per DT. Gitu. Kemudian sebelah sini ditambah DZ per DY dikali DY per DT. Nah, tulisan skema dari aljabarnya seperti ini notasinya. Ini yang merah ya. Jadi ini diagram pohon ini sangat membantu untuk membuat persamaan turunan parsialnya biar tidak keliru gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa coba ya dengan beberapa latihan berikut ini biar Anda tambah paham dengan konsep yang kita pelajari hari ini ya. Ini ada beberapa latihan soal, silahkan Anda coba. Ini ada 6 soal ya, mencakup keseluruhan di pertemuan hari ini gitu ya. Nah, nanti jangan lupa jawaban Anda dikumpulkan ya untuk sebagai tugas pra-UAS atau pra-UPM. Nah, demikian tadi pemaparan materi pertemuan 10 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.